tihim kafirin. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan semuanya, makhluk itu, manusia itu, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, buktinya Matius 7, Yesus menjadi musuh orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Iya. Gimana itu? Ada yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus menggunakan nama Yesus. Betul. Kan bukan hanya murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus, tetapi yang bukan juga pengikutnya, ada yang menggunakan nama Yesus. Betul. Nah, sekarang siapa yang pengikutnya? Bani Israel atau Kristen? Yang dimaksud dengan menyebut Tuhan kepada Yesus itu adalah mereka yang bukan pengikut Yesus, bukan percaya Yesus, tapi menggunakan nama Yesus. Oke, baik saudaraku. Saya minta Anda jujur. Yang mana yang pengikut Yesus? Yahudi, orang Yahudi atau orang Romawi? Jujur. Kalau orang Romawi jadi Kristen, nah itu berkat tugas yang dibebankan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Sebab ketika Rasul Paulus mengajar orang-orang di Romawi, di sana ada orang Yahudi. Makanya ketika dia mengajar tentang Yesus, ada orang Yahudi dan orang Romawi yang mendengar, menjadi Kristen. Saya ulang lagi. Sudah tergabung Romawi. Saya minta dan orang turunan Yahudi itu ada cerita dan sejarahnya. Saya minta Anda jujur. Yang mana yang murid asli, yang sesaman dengan Yesus, atau Romawi yang tidak sesaman dengan Yesus? Jujur. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tiba-tiba menulis 13 kitab untuk Romawi dan berkata dia terima dari Yesus. Kapan dia bertemu? Itu baca di Kisah Para Rasul. Ya, di mana? Para Rasul itu zamannya tidak jauh dengan zamannya Yesus, dengan murid-murid Yesus. Salah. Penulis Kitab Para Rasul itu ditulis kapan? Kapan ditulis? Di Kisah Rasul 9 ya, ketika Lukas kapan mulai menulis? Ketika Rasul Paulus mau digabungkan dengan murid-murid Yesus, dia diperintahkan Yesus bertemu dengan Ananias kan. Nah, murid-murid tidak mau menerima dia, tetapi apa yang dikatakan Yesus? Terimalah dia karena dia akan menjadi saksiku, akan menyampaikan Injil ke bangsa-bangsa lain. Itu disampaikan kepada murid-murid Yesus supaya mereka menerima Paulus. Itu kan di Kisah Rasul 9 ada. Itu terjadi sebelum Yesus terangkat ke langit atau setelah Yesus terangkat ke langit? Kejadian itu. Entah itu setelah atau sebelum, kan Yesus itu bisa menampakkan diri ya. Yesus bisa menampakkan diri kepada Thomas, kepada Maria bisa, kepada murid lain bisa, kepada murid-murid dia menampakkan diri. Entah sesudah atau sebelum, kapan saja Yesus ini bisa kalau cuman teman-teman betah enggak kalau orang bicara pepesan kosong tanpa data kayak gini, tidak mau diselah saat dia berbicara. Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Para Rasul. Saya hafal Kisah Para Rasul 22 dari data nomor 5, 6, 7, 8 sampai 9. Saya hafal itu. Atau Kisah Para Rasul 9 nomor 5 dan seterusnya. Saya sudah hafal itu, Bang. Oke. Nah, kalau jadi sudah hafal, kan sekarang pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya, Paulus mengaku bertemu Yesus, Ananias mengaku bertemu Yesus. Itu kejadiannya sebelum terangkat ke langit Yesus atau setelah terangkat? Setelah terangkat. Kalau setelah terangkat kan si murid Yesus yang menulis kitab Wahyu juga kan itu mendapat penglihatan setelah terangkat.
Iya. Sekarang Ya, begini, yang maha kuasa itu tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja Anda dia salah. bisa Anda menampakkan salah. diri. Anda salah. Dia kan Anda sudah salah. bangkit, sudah menang. Anda Jadi salah. kapan saja dia menampakkan, Anda kemudian salah. ada orang mendapat penglihatan. Sekarang pun kalau Yesus menampakkan diri kepada orang Muslim yang jadi Kristen itu ada kesaksian Bisa mereka. mau dipertahankan orang yang cuman berhalusinasi begini, kawan-kawan? Dia tidak Buang saja. berhalusinasi. Ya. Sebenarnya Maaf, itu Bang. ada Anda dibawa aja dulu belajar. 1, 2, 3. Anda dibawa belajar dulu. Maaf ya, Bang ya. Maaf. Saya nggak mau direcoki otak saya dengan asumsi dogma gereja. Mohon maaf. Itulah kekurangan saya karena saya lebih dulu paham Bible daripada Anda, gitu ya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu bagi saya itu hanya air liur, bukan ilmu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, malaikat pun berkata menurut Kisah Para Rasul menurut Lukas, dalam Kisah Para Rasul bab 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Apa itu artinya? Dia naik lengkap dengan bijinya, turun pun lengkap dengan bijinya, Bang. Untuk yang kedua kalinya. Bahkan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Apabila ada orang berkata di padang gurun ada Yesus di situ, jangan kau ke sana. Atau berkata ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, Nabi palsu akan datang, akan muncul dan akan melakukan mujizat sekiranya bisa menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Yesus, jangan percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua nanti jauh ke belakang, bukan sekarang. Dan tanda kedatanganku itu ya aku datang dengan diriku sendiri, lengkap dengan jasadku, dan ditandai dengan seperti kilat yang terpancar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis buku mimpi di Pulau Patmos, itu sopo? Sopo iki? Hah? Lucifer. Hah? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda mengatakan ada. Siapa namanya? Yesus. Stop. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang menjanjikan, setan menjanjikan kepada mereka. Setan membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan hanya memberikan janji tipuan belaka. Apa buktinya? Nanti ketika kalian, Yesus, bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga, bahkan mengusir Pak Bom-Bom pakai namamu juga. Yesus mengatakan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Berarti yang kalian sembah pakai bermukjizat, pakai bernubuat, pakai mengusir setan, itu siapa? Karena yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang asli. Tapi di dunia ada yang membimbing kalian bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Itu siapa? Kan tidak mungkin itu Yesus. Lalu di depan Tuhan mengatakan, aku tak mengenal engkau. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin dia menyangkali. Tidak mungkin. Kalau memang Yesus yang mengajarkan kalian bermujizat, Yesus yang mengajarkan kalian bernubuat, Yesus yang mengajarkan kalian mengusir setan, dia yang datang ketika kalian mengusir setan, dia yang datang ketika kalian bermujizat, maka tidak mungkin Yesus mengusir kalian. Tak mungkin. Tapi karena yang datang kepada kalian itu bukan anak Maria, bukan yang menyangkali kalian di Matius 7, 22, 23, maka saatnya lah kalian itu sadar,
mumpung masih ada kesempatan bertemu para apologet Islam. Oke? Pikirkanlah itu. Kalau yang Anda gunakan, yang kalau Anda sembah hari ini, ibadahi hari ini, adalah benar-benar Yesus yang adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Kenapa orang yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus? Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Oh, karena mereka berbuat kejahatan. Kalau mereka berbuat kejahatan, bagaimana mungkin bisa bermujizat? Kalau mereka berbuat kejahatan dan itu adalah betul, mujizat mereka itu betul, mengusir setan itu betul, lalu kenapa mereka dihukum dan diusir? Oh, dia berbuat kejahatan. Kalau dia berbuat kejahatan, kenapa dia mampu bermujizat? Atau jangan-jangan mereka bermukjizat, mereka mengusir setan karena bimbingan makhluk halus yang mereka sembah, disebabkan karena adanya Mesias palsu yang mereka percayai. Waspadalah kepada siapa? Mesias palsu kan? Mesias palsu ini bisa apa? Bisa bermukjizat kan? Jadi kalau ada orang hari ini yang diusir karena bisa bermujizat, karena bisa mengusir setan, tolak ukurnya apa coba? Tolak ukurnya apa? Tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa itu? Tidak melakukan hukum Taurat. Kehendak Bapak yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Orang Kristen masih melakukan perjanjian lama enggak? Tidak. Berarti orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Selamat. Nah, itulah yang Al-Quran katakan, Bung, sebagai tolak ukur kemudian ketika penyangkalan demi penyangkalan, kemungkaran demi kemungkaran dilakukan oleh umat terdahulu, Al-Quran kemudian datang mengingatkan. Maka Al-Quran datang sebagai pemberi peringatan. Kami sudah datang nih, memberi peringatan kepada kalian. Kalian mau terima, kalian mau tidak terima, ya inilah keadaan yang ada. Makanya kalau kami umat Islam diajarkan kemudian di tengah-tengah kalian, hadir di tengah-tengah kalian kemudian untuk memberikan peringatan, itu semata-mata karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang di antara sesama mereka. Jadi kalau Anda mengatakan saya keras, ya maklumi aja. Nah, tapi saya tidak keras kepada semua orang kafir. Ada orang-orang kafir tertentu yang saya keras. Demikian sementara, silakan. Dan di dalam data di Bibelnya, izin ya teman-teman, di dalam data Bibelnya itu Gurunda di surah Yakobus ya, Yakobus 4:12. Kita buka ya. Bukan Yesus jadi hakim ya, udah dijelasin tadi nih. Pingin sekali Yesus jadi Tuhan nih. Ini coba host Yakobus 4 nih. Yang maksa-maksa tadi nih. Hanya Allah ya. Yakobus ya. Yakobus 4:12. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan menghakimi manusia. Bukan Yesus ya, hanya Allah. Hanya Dialah yang menyelamatkan ataupun membinasakan orang. Tetapi siapa kamu sehingga mau menghakimi sesama manusia? Itu, lanjut, silakan. Bukan Yesus. Masya Allah. Dari tadi saya kan ngomong-ngomong, jadi berhala saya di sini. Iya, silakan Bang. Oke. Tadi saya menanggapi Bang Juma juga yang tadi. Oke. Ini Bang Juma. Sebenarnya saya naik di sini bukan dasar daripada hal yang lain. Nah, saya
saya itu kadang bingung ngadapin saudara muslimin dalam berdiskusi. Ya, kadang ilmunya itu pelin-pelan, sebentar begini, sebentar begitu. Ya, Isa dia menarasikan imannya. Dia itu kadang membawakan Isa itu setara dengan Yesus, sama dengan Yesus. Tapi sebentar lagi dia itu melecehkan dan menghina, merendahkan namanya Yesus. Jadi yang saya mau tanya ke Bang Juma, kalau standar yang sebenarnya dalam keimanan orang Islam, apakah Yesus dan Isa itu sama? Jadi gini, Yesus itu adalah tokoh fiktif yang kebetulan ada kesamaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Apa yang diterima dari Allah, dari Bapa, itu yang disampaikan. Nabi Isa juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Jadi apa yang dikatakan kemudian Nabi Isa itu semua adalah atas perintah Allah. Tidak ada yang dikarangnya sendiri. Itulah Nabi Isa. Ketika ditanya oleh Allah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa tidak pernah kemudian mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Nah, artinya dalam posisi ini sebagai penyampai firman, Yesus, Isa sama. Itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Al-Quran mengatakan itu. Biiznillah, biiznillah. Atas izin Allah. Semua yang ia lakukan atas izin Allah. Yesus membangkitkan orang mati. Nabi Isa membangkitkan orang mati. Atas izin Allah. Dalam perspektif ini sama. Nah, kenapa muncul Yesus? Karena digunakan oleh orang Roma. Yahudi pakai enggak? Enggak. Mereka menggunakannya hanya ada di kitab tafsir mereka, namanya Talmud. Sedangkan Yesus ini bukan miliknya orang Roma. Yesus ini adalah utusan untuk Yahudi. Maka Yesus yang Anda gunakan adalah fiktif. Nabi Isa adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dialog berlangsung. Ketika Anda mendudukkan Yesus yang asli, dalam arti kata yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi ketika Anda mendudukkan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah makhluk yang datang kepada penulis-penulis Bible yang bintang timur itu. Berarti dalam hal ini ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Yahudi dan Yesus yang datang di tengah-tengah Romawi. Kristen mengkawinkan dua Yesus ini menjadi satu. Seperti itu. Makanya Yesus itu kadang menjadi musuhnya Kristen. Kadang menjadi temannya. Pada saat apa Yesus menjadi musuhnya Kristen? Pada saat kita dudukkan dan kita ambil data-data pada saat penginjilan. Pada saat kapan Yesus itu menjadi temannya Kristen? Pada saat makhluk datang mengaku Yesus kepada Paulus. Di Pulau Patmos juga. Baru berteman lagi di situ. Karena memang dua tokoh ini berbeda. Tapi digabungkan menjadi satu. Makanya endingnya ketika di akhir zaman, pada hari kebangkitan, Anda datang kepada Yesus. Karena Yesus yang ada di pihak kalian itu sudah ada di tempatnya. Finnar, di dalam neraka. Yesus yang itu. Yang tinggal ini cuma Yesus yang anak Maria ini. Anda datang. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bos? Bro, dulu kami bermujizat pakai namamu loh. Please, akui kami di hadapan Bapa. Apa kata Yesus? No. Aku tidak mengenal kamu. Kamu itu pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu yang terjadi, Bung. Itu yang terjadi. Itu di Al-Quran juga diterangkan hal yang sama. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat hari kiamat manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka. Dan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Ini fakta. Al-Quran mengatakan itu. Mungkin Anda bisa menolaknya, tapi Yesus menceritakan
Yesus diceritakan di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi Kristen ini mau kemana kira-kira? Sudah ada endingnya. Contoh misalnya nih, kami beriman kepada Rasulullah. Umat Islam beriman semuanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian misalnya ada tertulis, dan Nabi Muhammad akan mengusir orang-orang yang mempersaksikan dirinya sebagai Nabi. Bukankah kami bersalawat pakai namamu? Bukankah kami melakukan pengajaran pakai namamu? Bukankah kami? Tapi Nabi Muhammad tertulis di sana. Tapi pada saat itulah Nabi Muhammad berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hanya orang Islam gila yang masih mau kemudian mengikuti ajaran yang seperti itu. Karena sudah nyata-nyata ada dituliskan, mau ada pengusiran dari beliau. Masa kami masih mau ngemis-ngemis sama beliau? Ternyata itu salah, maka kami cari yang benarnya. Sama seperti Kristen, tapi karena sudah kudu terlanjur jatuh cinta kepada makhluk yang ngaku Yesus ini, maka uraian Yesus yang asli pun dianggap sebagai hanya omong kosong belaka. Betapa banyak orang Kristen yang sudah kita ajak diskusi. Bung, Matius 7 Anda diusir. Oh no. Yang diusir di situ adalah umat Islam, pengikut Nabi palsu. Coba, gila enggak tuh? Oh, yang diusir di situ adalah bukan Kristen. Nggak ada Kristen tertulis di situ. Gila enggak tuh? Yang diusir di situ adalah orang-orang yang mengaku Kristen tapi melakukan kejahatan. Wow. Jelas-jelas tertulis, pada hari itulah, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Tapi pada saat itulah aku Yesus berterus terang. Ini keterangan sudah sangat jelas. Tapi sayang sekali, saudara sudah Kristen lebih mencintai dogma, lebih mencintai ajaran nenek moyang daripada cinta kepada insting yang Tuhan berikan berupa akal dan kalbu. Itu sayangnya itu di situ. Sehingga hanya sebagian kecil dari mereka ini yang mendapatkan hidayah. Karena mereka menutup hati, mereka menutup akalnya. Mereka lebih cinta karena dia melihat bahwa Kristen itu enak. Ibadah sekali seminggu, itu pun tak ada kewajiban. Datang juga hanya menyanyi, pejamkan mata, bernyanyi ria, mengingat kepada sembahan, memuji-muji, mati masuk surga. Itu aja ya dalam pikirannya. Tapi untuk mencari akarnya saja, proses perintah ibadah hari Minggu saja, mau sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah ditemukan. Tapi mereka asik aja. Asik aja. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setanlah yang menjanjikan mereka. Setanlah yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Apa buktinya? Tipuan belaka. Diusir. Berarti selama ini kalian tertipu. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang makhluk yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Sudah dikatakan api itu panas, udah dikatakan air mendidih itu panas, udah dikatakan siang itu panas. Tapi mereka tidak mau percaya. Mereka tetap saja tidak mau bergeming. Maka apa yang terjadi? Mereka lebih buruk dari hewan. Hewan masih mending. Mereka tidak tahu membedakan karena tak punya akal. Mereka punya akal tapi tak mau peduli. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun la yaqilun. Nah itulah saudara-saudara. Jadi kami umat Islam ini cuma memberi peringatan.
Kenapa kita disandingkan antara Islam dan Kristen? Karena Allah masih menginginkan ya kasih-Nya itu tercurahkan kepada kalian. Berbanggalah, senanglah umat Islam mendebat kalian. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha, entah apa di balik rahasia itu. Tapi ketika kita berdebat dengan umat Kristen, itu bukti bahwa Allah masih memberi ruang kepada orang Kristen untuk selamat. Karena kalau umat Kristen itu mau berdialog dengan jujur, ya, maka pasti hidayah itu akan datang. Yesus jelas-jelas mengatakan, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Itu kan? Kata Yesus. Yohanes 16 nomor 13. 14, roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yesus pergi, proses berlanjut, plak plak plak, terangkat naik. Kita menunggu dong roh kebenaran itu datang. Yang datang Paulus, orang yang mengawali dengan pembangkangan, pembunuhan, pembantaian, mengatakan firman Tuhan sampah, skubalon, tinja. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan perintah Tuhan. Tiba-tiba menjadi pembawa roh kebenaran, cuplis. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Yesus habis dimaki di perjanjian baru. Berarti bukan ini yang memuliakan, di situ bukan. Bayangkan aja, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu memuliakan. Itu memuliakan. Oh, tak mungkin. Begitu Nabi Muhammad SAW itu datang. Begitu dia datang, Nabi Muhammad hanya memuliakan beliau. Sejak dari datangnya Roh Kudus kepada ibunya, sudah dimuliakan. Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Memuliakan beliau. Ini para penulis memuliakan apanya? Mamanya belum juga hamil berapa bulan sudah mau diceraikan sama tunangan. Lahir di kandang binatang. Apa-apaan? Mana yang dimuliakan? Begitu besar nggak pernah memanggil ibu kepada ibunya, selalu panggil wahai perempuan, wahai perempuan. Mana mulianya? Begitu beliau berdakwah, yang ada diludahin, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh. Ini yang dikatakan dimuliakan. Habis gitu nggak selesai. Begitu dia sudah pergi, masih aja diajarkan ajaran yang aneh-aneh. Theos datang mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, taat sampai mati, bahkan mati taat sampai di atas tiang salib. Apa-apaan yang kayak gitu-gitu coba? Ini penghinaan. Duduk setara dengan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan Elohim Esa, maka Esa juga Yesus. Apa? Sementara ketika dia datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu dia pergi, Yesus juga Esa, Allah juga Esa. Yesus itu Alfa dan Omega, dialah akhir dan awal. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia. Dari dialah segala sesuatu diciptakan. Apa ini? Kok bisa beda jauh dengan ajaran yang asli? Hah? Dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Di dalam pengajaran yang setelah dia terangkat ke langit, muncul ajaran yang baru. Dia datang mengambil rupa manusia,
mengosongkan diri, tidak menyetarakan dirinya dengan Elohim, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, setara dengan manusia, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang. Apa? Lawang dia datang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kolose Filipi 2, dia datang, dia sendirian datang mengambil rupa manusia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan, aku datang loh, menjadi manusia loh, bukan atas kehendakku sendiri loh. Yohanes 8:42. Begitu dia terangkat ke langit, muncul pengajar yang jauh lebih hebat. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, setara dengan manusia. Jadi siapa yang mengambil rupa, siapa yang mengosongkan diri? Dia sendiri. Harusnya kalau ajaran itu betul, Filipi 2 itu betul, harusnya Yesus mengiyakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mengosongkan diri menjadi manusia. Tapi dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku loh. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Cobalah teman-teman ya, jangan cuman pergi ke gereja, bayar perpuluhan, habis itu dengar dogma gereja, pulang, tidur, mabok. Si Juma banyak bacot, yalah. Juma orang bodoh. Bentar dulu, Andre, bentar dulu. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi itu aja Bang. Filipi mengatakan di Filipi 2. Filipi 2 mengatakan Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Manusia mana ini? Yesus kan? Tapi kenapa dalam Yohanes 8:42 aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Mana yang betul? Yesus atau makhluk yang datang membisikkan Paulus? Yang betul yang mana? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11, Injil yang aku ceritakan ini bukan Injil yang kuterima dari manusia, tapi Injil yang kuterima dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kalau Yesus yang anak Maria, kalau Yesus yang datang kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan urusan saya. Ayatnya Juma biar bisa dibaca, jangan banyak bacot loh. Ya, kau itu ceramah nggak ngaur loh. Yohanes 8. Kau itu kau dari bikin gaduh, kau nanti dikasih naik kau gaduh. Yohanes 8 Bung, Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak Tuhannya kan. Nah, Paulus berbeda lagi. Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam keadaannya sebagai Elohim, tidak mempertahankan sebagai Elohim itu sendiri, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mana yang betul? Elohim sendiri yang datang jadi manusia, atau Elohim sendiri yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus, sehingga muncul pengakuan sang ciptaan ini, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mana yang betul? Oke, kita boleh dulu Bang bertanya Juma. Juma, boleh tidak bertanya? Bentar. Nanti habis saya nanti, ini enggak panjang-panjang saya. Aku juga mau ada urusan. Ya, dan saya, bentar ya, maaf ya. Aku mau ada sebenarnya mau saya ini kan sama Bang Juma ini terkait dengan diskusi-diskusi kita lintas agama. Jadi saya mau mendapatkan poin dari Bang Juman, standar pemahaman iman, ilmu yang dibawakan oleh saudara-saudara Muslim dalam diskusi terkadang bikin saya pusing. Sebentar begitu. Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau menurut Bang Juma, apakah Yesus yang ada di dalam Bible itu adalah sama dengan Isa? Kalau memang sama, kenapa orang-orang saudara Muslim masih selalu membawakan narasi-narasi selalu merendahkan Yesus? Kalau memang Yesus yang ada dalam Bible itu tidak Isa,
Tidak apa-apa, kami tidak mas. Jadi kami mendapatkan poin alur apa yang harus kami hadapi untuk Pertanyaan yang mantap. alur apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi apologet Muslim. Gitu loh. Oke, baik. Bentar cuma, biar nanti kalian menanggapi aja. Jadi Oke, banyak narasi silakan. di saat saya tanyakan, oke. Dia kan udah bernarasi tuh bahwa Yesus itu terlalu direndahkan dalam bahasa dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah dalam imanmu kamu mengimani Yesus itu adalah sebagai Isa? Tidak. Dengan lantang mengatakan tidak. Oke, bagus. Itu saya hargai, itu iman dia. Tapi di satu sisi, di saat nanti kami menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu tidak disalib. Yesus itu terangkat ke langit. Apa hubungannya lagi gitu loh Bang Jumat. Jadi maksudku cobalah jelaskan dulu kepada kami, kasih standar yang benar bagi kami untuk menghadapi saudara muslim yang selalu memakai standar ganda, sebentar begini, sebentar begitu. Silakan Bang Jumat, terima kasih. Oke, baik. Mantap. Yang pertama, Anda menuduh Islam merendahkan Yesus. Boleh tunjukkan fitnahan itu mana? Kami merendahkan Yesus. Bagaimana ini contohnya? Ini topik ini aja udah sebenarnya merendahkan. Anda merujuk Yesus itu Oten menyembah Lucifer. Kalau yang namanya Oten, Kristen menyembah Lucifer. Ya. Mungkin konsep Anda memahami Lucifer di bintang timur itu mungkin berbeda dengan pemahaman oleh tokoh-tokoh para Kristen. Berbeda. Jadi dasar-dasar iman itu kan sudah ada masing-masing. Ya, udah ada masing-masing. Ada porsinya. Jadi ada batas-batasan. Mungkin Bang Jumat tidak memahami bagaimana di kitab Perjanjian Lama dikatakan Lucifer itu adalah iblis. Nah, di kitab Perjanjian baru di Wahyu dikatakan dia adalah bintang timur adalah Yesus. Ada beberapa ilmu yang harus kita pahami tentang sana. Jadi jangan dikit-dikit kita itu Yesus itu iblis. Jadi yang Anda maksud Yesus yang mana lagi yang iblis gitu. Oke, Anda berarti tidak mendengarkan saya dari tadi. Jadi Isa itu di luar garis. Isa hanya ributnya dengan Bani Israel. Kami dan Bani Israel yang ribut, bukan Kristen. Kristen ini garis luar. Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul, ditolak, bahkan berusaha untuk dibunuh oleh mereka. Allah menyelamatkan Nabi Isa, selesai perkara. Antara Islam dan ributnya itu di mana? Antara kami dengan Yahudi tak ada masalah. Kami tidak pernah ributkan lagi antara keturunan orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa dan kami umat Islam yang menerima pemberitaan itu tidak pernah ribut tentang itu. Adem kami, adem. Kenapa Nabi Isa pun ditolak oleh mereka? Lalu Tapi bagaimana ada ayat Maryam 33 Juma? Sabar dulu, sabar Jelaskan. dulu. Jelaskan Sabar dulu. Nggak ada hubungannya Maryam. Dari bisa kita dapat ini Gak ada hubungannya. Tiba-tiba di Indonesia muncul Kristen. Kristen ini apakah keturunan Nabi Isa? Apa keturunan Nabi Isa? Umat Nabi Isa? Bukan. Lalu kenapa kami mengatakan tentang Oten menyembah Lucifer? Karena orang Kristen yang bukan pengikut Nabi Isa masuk ke ranah jantung pertahanan umat Islam. Apa itu? Bibelnya secara terstruktur kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mengajarkan ajaran penyembahan kepada makhluk yang bernama Yesus. Nah sekarang kenapa kami beraksi? Karena setelah kami belajar Bible, ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah oknum yang berbeda. Mau bukti? Sabar. 10 detik. Kumpulkan orang-orang hebatnya orang Kristen di Indonesia ini, hadapkan dengan Bang Suma. Penjarakan Bang Suma kalau orang-orang Kristen Indonesia mampu menunjukkan pada masa penginjilan Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Penjarakan saya selama mungkin supaya saya tidak keluar-keluar lagi. Kalau ada. Oke. Pada masa penginjilan Yesus ada nggak Yesus mengaku bintang timur? Oh, tunjukkan ke saya. Bentar. Jadi saya saya dapat silakan ya. Hanya itu yang saya minta. Oke. Silakan. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan saya nggak lama-lama lagi ya, mau ada urutan. Ya. Jadi gini, kalau menurut Bang Juma, apa yang tertuang di dalam Bible kami tentang Yesus? Berarti itu bukan Yesus yang Anda maksud tentang Isa ya? Di dalam kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Itu adalah oknum yang berbeda. Oke. Jadi gini Bang Juma. Jadi kalau Anda mau pilih-pilih, mana perkataan Yesus yang asli, mana perkataan Yesus yang bukan? Yang asli itu yang masa penginjilan.
Ketika sebelum dia terangkat ke langit, itulah Yesus. Yang datang kepada pengarang-pengarang kitab saudara itu bukan Yesus, tapi makhluk yang mengaku Yesus. Oke. Berarti kalau merujuk pada Bible ini, Anda mengakui bahwa Yesus ada yang asli dalam Bible ini. Berarti Anda Yes. mengaku bahwa Yesus itu mati dan bangkit hidup kembali ya? Yesus yang asli tidak mati dan tidak bangkit. Yesus Oke. yang asli tidak disalib di kitab saudara. Oke, saya bacakan dari satu ya. Ya, silakan. Coba Anda simak dulu ayat ini. Apakah ini Yesus yang asli atau bukan ya? Oke. Silakan. Di Matius 28, Matius 26 ayat 28 ya, berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini Yesus di waktu melakukan perjamuan kudus yang terakhir dengan murid-muridnya. Kalau menurut Anda ini Yesus yang asli berkata atau siapa? Kalau itu asli, yang dikatakan darah di sana anggur, Pak. Kalau itu asli, yang dikatakan daging di sana roti, Pak. Akulah roti. Mana darah di situ? Bukan, gini. Ini kan dia diperumpamakan, dia itu dimetaforakan tafsiran. dengan anggur. Jadi Itu bagaimana di tafsiran. sana? Nggak, bentar dulu. Ini kan ibaratnya perjamuan kudus. Ini memperingati bagaimana hari terakhir Yesus itu akan menjalani kodratnya sebagai penebusan, ya. Jadi yang saya tanyakan Bang Juma, menurut Anda ini Yesus yang asli apa bukan? Yang berfirman Ini yang berfirman di sini? ucapannya Yesus, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ apa? Anggur? Atau darah yang memang di tiang salib? anggur yang disuguhkan anggur Bang Juma. Ya. Tapi Apa hubungannya dengan tiang salib? dalam artian ini diperumpamakan anggur ini Siapa adalah darah. yang mengatakan ini Inilah perumpamaan? darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang mengatakan ini adalah darah di atas salib siapa? Gini sebenarnya Bang Juma, pertanyaan saya itu apakah ini Yesus yang asli atau bukan gitu loh? Ini Yesus yang asli. Yang asli. Yang asli Oke, ini. Jadi cara Anda mendeteksi mana perkataan Yesus asli dan tidak itu di mana? Ini Saudara, sama-sama Anda mencarinya itu di dalam Injil juga. saudara, tradisi Yahudi ketika mereka kemudian melakukan upacara, mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti. Oke, kesimpulannya aja Bang Juma, Kesimpulannya, Yesus tidak mengatakan salib di sini. Ini orang Kristen kemudian mengartikan ini pembunuhan di atas tiang salib. Iya, gini Bang Juma. Kalau dari Anda kasih bagi tokoh di dalam apologet di API ya. Jadi aku mau menemukan standar yang bisa saya pahami tentang Islam. Soalnya saya pusing ngadapin orang yang sebentar begini, sebentar begitu. Jadi kalau menurut Anda sebagai pucuk pimpinan ya, bagaimana Anda memahami apakah Yesus yang ada dalam Bible ini adalah Yesus itu adalah Isa yang dalam Quran, ya atau tidak? Itu aja. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Nabi Isa, Yesus itu berbeda. Isa datang kepada Bani Israel. Adapun Yesus yang diceritakan ini, camkan baik-baik. Matius ditulis bukan muridnya Yesus. Yohanes ditulis bukan muridnya Yesus. Lukas, Markus bukan muridnya Yesus. Ini semua hasil penyelidikan. Berarti yang mereka selidiki ini siapa? Dia menyelidiki hasil cerita tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel bernama Yesua Hamasya atau Iso, Miriam atau Isa putra Maryam. Oke. Berarti Bible kami itu tidak ada sangkut pautnya dengan Quran ya, tidak ada hubungannya Tidak ya. Bahwa ada di sini. hubungannya, Oke, terima cerita kasih Bang itu Juma. nggak ada. Jadi seluruh saudara-saudara Muslim yang termasuk orang-orang yang masuk di bagian apologet, pahami bahwa apa yang tertulis dalam Bible orang Kristen itu bukan Isa. Dicamkan. Jadi kita tidak boleh balik lagi diskusi beributi yang namanya Bang Juma izin kasih tahu juga LAI kalau menurut jemaah jangan pakai nama Isa, oke? Enggak, bukan Jadi, cuma nama betul. Isa saja. Jadi tidak ada sebagian mau kita peributkan lagi. Semua Anda sudah mengakui. istilah yang muncul
Nabi Isa menyatakan awal dan akhir, Nabi Isa menyatakan mukjizat, Nabi Isa menyatakan iman, Nabi Isa menyatakan semua istilah Islam. Maka Nabi Isa ditolak, hapuskan semua istilah-istilah. Jangan cuma Nabi Isa yang dihapus, Yesus masih disebut sebagai anak Allah. Jangan cuma Nabi Isa dihapus, kemudian masih menggunakan kata Alkitab. Itu sama halnya meludah ke atas, jatuhnya ke hidung kembali. Gitu saudara mayor. Oke, jadi saya kasih upload sama Bang Juma. Ini satu titik temu yang luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi untuk kedepannya marilah kita saling membahas keimanan kita. Kalaupun ada mau tanya tentang iman kita dijawab. Jangan menjelaskan iman orang, ya, karena sudah jelas-jelas. Aku juga selama aku diskusi dengan saudara Muslim, saya lihat saya berpikir kok jauh berbeda, tidak sama. Tidak sama, Yesusnya berbeda, apanya berbeda, nabinya berbeda. Jadi tidak akan jumpa. Jadi percuma kita diskusi bolak-balik, gontok-gontokan, leher putus. Tidak ada artinya Bang Juma. Marilah kita saling mengedukasi untuk kebenaran. Itu aja pesan saya Bang Juma. Tapi untuk jawabannya Bang Juma ini sangat saya apresiasi. Sekali lagi saya upload. Sekali lagi saya katakan kesimpulannya, Yesus bukan Isa. Terima kasih Bang Juma. Ya, selamat malam dan Entar dulu Mayor, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Kami memang umat Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kemudian menerjemahkan Al-Quran khususnya di Indonesia. Nabi Isa kami terjemahkan Yesus Kristus. Malah sebaliknya. Iya bagus. Gitu, Bang. Jadi memang bagus Bang Juma gitu. Jadi kita itu tidak ada ketersinggungan. Karena selama ini kan ada yang menyinggung. Orang menjelaskan Yesus bahwa dia mati disalib. Bukan, dia disalib, dia terangkat naik surga. Justru kalau saya Bang, gitu. Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban dan yang menggantikannya adalah Yesus. Itu saya. Oh, itu tadi larinya bernarasi liar Bang Juma. Loh, faktanya yang disalib siapa menurut saudara? Enggak, yang jelas kalau dalam keimanan di dalam Bible sudah ada data-datanya. Ya, faktanya Yesus itu tersalib. Nah, kalau itu dia, ada lagi itu narasi dia. di luar Itu yang dia. mungkin mirip-mirip. Nabi Isa kami terangkat, yang menggantikannya Yesus Anda. Itu dia ceritanya kan? Betul kan? Oh tidak Benar mungkin. Islam itu datang ke debat ketujuh, cuma kenapa Anda mau nyamakan debat pertama yang datang? Siapa yang menyamakannya? Ya udah, Kami tadi kan sepakat Yesus bukan Isa. Memang bukan. Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya di atas tiang salib mati terkutuk adalah Tuhan Anda. Selesai kan? Nggak apa-apa. Mau dia kami katakan Ya, memang begitu. Itu ada pola pemikiran sendiri untuk memahami itu. Jadi kesepakatan ini kita pegang bersama-sama. Jadi betul. untuk kedepannya kita itu tidak lagi ada ketersinggungan. Kalau mau bertanya Jadi dengan Nabi orang, Isa, ya jangan menjelaskan gitu ya. Jadi Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Gitu Bang. Yesus yang mana lagi Bang Juma? Terkutuk pula. Lah, Tuhanmu yang kau sembah itu yang menggantikan dia. Kan tadi katanya nggak ada keterkaitan. Isa itu dijelaskan di abad ke-7, Yesus itu di abad pertama. Lagi larinya ke sana. Pada abad pertama Tuhan kami mengutus nabinya bernama Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Hah? Tuhan Anda? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya bernama Isa alaihissalam turun ke bumi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kepada mereka. Pada saat kemudian orang Yahudi berusaha membunuh nabi kami diselamatkan, diangkat ke langit. Ada oknum yang menggantikannya. Kami tidak tahu siapa namanya, karena bukan kami yang melakukan itu. Tetapi ternyata hari ini Kristen mengatakan yang mati disalib di tengah-tengah Bani Israel itu namanya Yesus. Selesai perkara kan? Berarti yang menggantikan nabi kami Isa alaihissalam pada masa itu namanya Yesus berdasarkan informasi dari Kristen. Jadi muter-muter. Ini bukannya ini Panadol udah kusiapin lagi nih Pak Penjumpa tadi cepat kesikiran Panadol. Ini Pak makan lagi Panadol ini, muter-muter lagi. Kalau di Al-Quran memang ada yang disalib, tapi bukan nabi kami. Ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Menurut siapa? Menurut Bible. Kok menurut Bible? Kan kita bilang tadi kan sudah tidak ada keterkaitan. Biarkanlah Kristen itu dengan imannya, biarkanlah Islam itu dengan Isanya. Iya, Isa tidak disalib.
Hah? Yang disalib Iya, memang. itu Yesus Dalam Anda. pengajaran saya paham Bang Jumat. Isa tidak disalib, Yesus disalib. Jadi tidak dari sisi manapun Anda bawakan tidak ada kesamaannya. Yesus itu data sejarahnya jelas, ya. Isa itu Anda yang tahu bagaimana. Isa, Iya. di mana? Makanya saya katakan kepada saudara, tuan rumah Yesus adalah Bani Israel, bukan Romawi. Oke. Kemudian Nabi Isa tuan rumahnya juga adalah Bani Israel, bukan di Arab, tapi di Bani Israel. Keadaan yang ada kemudian, Nabi Isa di dalam Al-Quran diselamatkan ke langit, dan ada yang menggantikan yang diserupakan dengan dirinya. Siapa itu? Kami tidak tahu, karena bukan kami yang menyalib. Rupa-rupanya menurut Kristen, ketika mereka membaca hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, mereka jadikan sebuah kitab suci, maka muncul di situ ternyata yang disalib itu namanya Yesus. Sederhana bukan? Berarti penyaliban Ini, itu betul Bang terjadi. Gitu. Tadi Bu. Anda udah saya upload sampai 3 kali dengan gas Anda mengatakan sekarang bahwa Yesus yang ada dalam Bible ini dengan Isa yang ada dalam Quran tidak ada keterkaitannya, tidak sama. Saya upload, ini Ya, saya terus lagi nih. memang tidak ada. Tapi kenapa lagi Anda jadi goyang lagi, jadi bikin saya makan border lagi, Bang Jumat? Nabi Isa kami terangkat ke langit. Iya, nggak apa-apa Al-Quran mau terangkat ke langit. Oke, Al-Quran itu iman mengatakan- Anda. Yesus Al-Quran kami juga, mengatakan- Yesus kami juga terangkat ke langit. Yesus yang mana dulu? Ya Yesus yang yang mana? dalam Bible ini. Yesus yang mana? Nah, Yesus itulah yang bermasalah. yang dijelaskan dalam Bible ini. Yesus di dalam Bible Anda kan ada 2. Yesus yang mana yang terangkat ke langit setelah mengalami penyaliban? Tidak ada yang Karena dua. ada 2. Itu Dengar, asumsi Bang, Anda, nggak dengar, bisa. dengar. Saya Jadi buktikan, gini, Bang, gini. ya. Saya buktikan, sabar. 10 detik aja, 10 detik. Tadi Anda membaca Matius 26. Inilah darahku, inilah dagingku. Anda baca coba di data nomor 29-nya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu pada hari yang baru bersama-sama kamu di dalam surga. Betul? Betul? Ini Bang Jumat. Tapi tolong, ini dengarkan, dulu. dengarkan, Berarti Anda mau, dengarkan. berarti Dengarkan, Anda dengarkan. masih bertahan Dengarkan bahwa dulu. Isa adalah Yesus. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi bagaimana Dengarkan Anda saya. mau merujuk lagi ini itu biar Dengarkan aja saya. Isa dengan Dengarkan yang saya dulu. dengan kesurupaannya. 10 detik, 10 detik. Tahu gitu. 10 detik. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur lagi ini sampai nanti di hari kemudian, yaitu di hari kerajaan Bapa atau di surga. Coba Anda tengok di dalam Yohanes 19:30. Yesus di situ minum anggur lalu mati. Berarti 2 oknum yang berbeda kan? Di sini di Matius 28, sorry. Matius 26 nomor 29, Yesus bersumpah tidak akan mau minum anggur lagi. Tapi setelah ada oknum di atas tiang salib, minum anggur dulu coy, maka matilah dia. Sama enggak Yesus yang inilah darahku dengan Yesus yang di tiang salib? Sama enggak? Oke, jadi gini Bang Juma, ternyata bukan pasukan Anda aja yang bikin saya pusing. Uban saya sampai bulu ketek saya udah ubanan Bang Juma ngadapin pasukanmu itu. Yang Ya, membuat sebentar Anda begini, pusing itu sebentar begitu. bukan, Ternyata Anda juga bikin saya pusing makan bodrek. bukan saya yang membuat Anda pusing. Bible, saya hanya menunjukkan Bukan, di pasukan Matius Anda itu kalau udah diskusi saudara, muter-muternya itu gak tanggung-tanggung. bukan saya, Minta sana, lompat sana, lompat sini gitu. bukan saya. Kitab Anda dituliskan tidak ada kekompakan antara pengarangnya. Pengarang Ini. Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tapi Yohanes mengatakan sesaat sebelum Yesus mati di atas tiang salib, dia minum anggur yang dicucukkan di mulutnya, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Berarti 2 oknum yang berbeda. Jangan bilang saya yang membuat Anda pusing. Bible Anda penulisnya tidak kompak. Oke, jadi gini Bang Juma. Yang Ya. saya mau dapatkan tadi di sini saya naik di sini Bang Juma, ya. Bukan yang untuk yang lain-lain. Saya mau mendapatkan standar bagaimana menghadapi saudara-saudara muslim, apalagi Anda pimpinan tertinggi di API. Jadi saya mau mendapatkan ilmu Bukan saya, bagaimana Bang, sebenarnya Ustaz menghadapi. Soalnya saya itu ilmu kodoknya saya ketahan. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ini saya ketahan saya. Bodrek itu siap itu 24 satu hari. Kalau Mekomang. Penulis Bible Bang yang bikin pusing abang, bukan saya. Saya Bukan, hanya ini loh, belajar Bang. Bible Anda dan yang saya Ini. temukan data ini bolak-balik antara satu sama yang lain cakar-cakaran.
Bukan saya, bukan saya. Saya membaca data, bukan saya, Bang. Yohanes mengatakan Yesus minum anggur sebelum dia meninggal. Kemudian Matius mengatakan Yesus bersumpah tidak mau minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Mana yang betul? Atau jangan-jangan memang ada dua Yesus nih? Bukan saya, Bang. Ya sudahlah, Iya, istirahat maksud saya dulu. gini. Istirahat Kalau dulu, Anda istirahat. mengatakan Istirahat. mengatakan di sana Nanti ada dua Botrek Yesus. sudah 3 papan itu diminum. Nah, Istirahat ini dulu. kan saya bukakan datanya. Saya bertanya sama Bang Juma, apakah yang tertulis dalam Bible kami yaitu kitab Injil mengatakan Yesus itu Isa? Tidak ada Tidak. keterkaitan. Oke. Makanya Memang saya upload tidak. tadi Bang Juma. Saya mendukung. Iya. Oke. Memang Jadi tidak. harapan saya tadinya, oke lah berarti sudah bisa kita diskusi itu kalau ada saudara muslim bertanya, kita sudah menjelaskan secara kekristenan, orang itu menjelaskan secara Islam dengan Isanya kan gitu. Ini datang lagi ada bernarasi lagi bikin saya pusing lagi mah ambil bodrek lagi padahal aku singkirin tadi. Ini tidak ada hubungannya Isa dengan Matius 26 dengan Matius Yohanes 19:30 itu nggak ada. Ini antara Yesus dan Yesus. Yang satu minum anggur, yang satu tidak, sudah bersumpah tidak mau minum anggur. Itu yang harus Anda pikirkan. Nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa ini. Ini Jadi, internal. Oke, kitab. jadi gini, kita runut dulu lah. Jadi yang menyangkut pada Nabi Isa dalam Quran itu dengan Bible ini di ayat mana? Di Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa dalam Bible nggak ada. Ini Nabi Isa nggak ada di Ini Bible. bukan bodrek lagi, Bang Juma nggak mampen lagi dah panadol ini. Ya nggak, soalnya udah mulai oleng aku Nabi menghadapi Isa Bang Juma ini. nggak ada di Oleng. dalam Bible. Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya tuh udah agak bangga saya tuh sebagai pengikut Kristus tadi saya hapus Bang Juma ya. Anda mengatakan tidak ada keterkaitan tentang Iya, memang dan nggak Isa. ada, Iya, Bang, betul. nggak ada, Saya memang. pun berpikir seperti itu Bang Juma. Selama diskusi saya berpikir Emang tidak ada nggak kesinambungannya. Memang nggak ada. Ya, yang saya satu cuma lah. mengatakan iman saya, Nabi Isa saya itu diselamatkan. Iya tidak apa-apa. Saya tidak menyangkal itu Bang Juma. Tapi Itu hak penyaliban Anda, itu, beriman. tapi penyaliban itu ada. Yang disalib itu yang menggantikannya. Nah, Biarkan aja yang ternyata disalib itu, biarkan aja yang disalib itu Yesus. Jangan lagi kalau Isa diangkat, biarkan aja ternyata dia yang diangkat, disalib gitu loh. itu namanya Yesus. Iya gini, Yesus yang diceritakan dalam gitu. Bible itu ya di abad pertama. Ini Isa yang diceritakan di abad ke-7. Ya, jadi Iya, bagaimana tapi Yesus yang diceritakan di abad pertama itu? Biarlah dia dengan ceritanya. diceritakan Nah, biarlah pada Isa abad di abad ke-7 dengan ke-7 ceritanya. Kan itu Bang Juma. sama seperti Nabi Musa. Apakah beda Nabi Musa yang ada kemudian di abad ke-14 sebelum Masehi dengan Nabi Musa yang diceritakan kemudian oleh kitab saudara? Sama atau beda? Sama. Sama. Tapi tahunnya beda, Bang. Enggak, gini, dalam penjelasan yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, ya, dengan Torah itu tidak ada yang berbeda, jelas. Kenapa bisa? Bagaimana dia Tahunnya menuliskan kan kitabnya berbeda. ada, Satu kan di gitu. abad Di kitab ketiga, Ulangan, satu di kitab abad Bilangan, kan jelas. 1400 sebelum Masehi, abad ke-14 sebelum Masehi. Tahunnya beda, masa sama? Oke, jadi gini Bang, kasihlah dulu saya dulu standar ilmu untuk menghadapi pasukan Anda ini. Soalnya saya udah kemana-mana, termasuk blender, ya. Itu bikin saya kemarin ornam itu. Sebentar begini, lompat sana, lompat sini. Jadi cobalah dulu kasih dulu standar bagaimana Bukan, cara sebenarnya begini, Bu. Kalau di Islam itu kan sudah final. Kristen itu musuh terberatnya itu Bible. Biblemu ini yang simpang siur. Kadang mengatakan aku Nah, tidak jadi akan gini, minum lagi Bang. anggur kecuali nanti di surga. Sebelum mati di Yohanes minum anggur dulu. Mana yang betul? Iya gini, biarlah orang Kristen yang punya kapasitas menjelaskan Bible, biarlah orang Islam yang punya kapasitas menjelaskan Quran gitu. Jadi memang itu, kalaupun memang orang ada mau bertanya, silakan, jangan menjelaskan gitu. Nah ini terkadang kan, baru nanti masuk di rumah Bang Juma bawakan data ini. Nanti buka room di sana. Gini. Kira ditanya mutar-mutar kayak kodok. Mutar sana, lompat, gak tahu kemana-mana. Itu bikin saya makan border bolak-balik Bang Juma. Iya. Nanti dibawa di komalnya Bang Juma 1-2 ayat, komal di sana. Udah muter-muter dia kan gitu. Oke lah kalau Bang Juma mungkin ada dalil yang membawakan data tapi dibawa dalil. Kalau dia enggak dilemparkan datanya tapi dia tidak bisa menjelaskan. Nah itu yang bikin saya pusing. Makanya Pak Berbodrek itu dan nanya, ini kok bolak-balik habis Bodrek di Medan ini katanya. Kenapa katanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Yalah itu- Bang, istirahat dulu Bang. Istirahat Ya, dulu. oke. Jadi gitu loh Bang Jom. Berarti standarnya itu berarti Yesus yang dalam Bible itu bukan Isa ya Bang ya? Ya,
Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Untuk dari penonton kita dengarkan pengakuan dari pimpinan tertinggi dari Apologet. Mayor, Terima kasih, aku cuma pamit mundur Bang Juma. Terima kasih atas sambutannya. Ya Bang Andi. Ini Terima kasih juga banyak ya semuanya. sampaikan juga kepada LAI, semua istilah-istilah Islam itu dihapus juga, termasuk kenaikan Isa Al-Masih, gereja. Kalau memang saya nanti belum selesai kok. Gereja Isa Al-Masih banyak banget tuh, gereja Isa Al-Masih tuh dihapus ya. ya nanti saya kalaupun saya nanti saya coba nanti saya coret nanti pakai video nanti. Coret lagi itu pilok. Ya, oke. Banyak di Bagus, bumi itu. saran bagus itu. Jadi memang tidak ada saling ketersinggungan nanti ya. Biarlah mereka dengan imannya, kita dengan iman kita. Oke. Ulangi kata-kata saya dulu, ulangi dulu. Hai gereja ada Isa Al-Masih, belilah pilok dihapus sekarang juga. Coba diulang. Iya iya. Ini tugas yang berat ini Bang Endi. Berarti aku harus bawa spidol nanti tiap hari nih. Spidol Pak Isa nanti harus dicoret ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Iya, makasih Bang Mayor. Maaf kalau ada kata-kata yang buat Anda bingung. Tugas berat dia beli pilok Banyuwangi. Allah, Masya Allah. Tapi bagus dia, lucu dia Mayor, bagus dia. Iya. Tidak, kemarin sudah dibuat sakit sama blender. Belum bisa sembuh betul, lari dari rumah sakit, naik lagi ke sini. Dia mengaku kemarin diimpus katanya. Iya, Akibat benar. Bang blender habisin ya kan. Gara-gara saya diskusi terus blender, saya pusing masuk rumah sakit saya katanya. Bener itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa saudara kita blender. Siapa Mayor ini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau kira-kira si Mayor beli pilok berapa tuh dia beli tuh buat manjat gereja ganti nama itu? Cukup menghibur malam ini ya. Saya persiap. Allahu Akbar. Lanjut Bang Andi. Ya disambut dulu tuh Bunda Rama tuh, ada yang baru naik. Silakan Bang. Alex Basok. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Alex. Saya Kristen. Waalaikumsalam. Saya Oke, Kristen, lanjut. Bunda. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Yang pertama saya mau menyampaikan di sini, saya ingin bersahabat. Iya. Boleh Saya Bang. nggak Boleh. mau nyari musuh atau berdebat. Itu aja sih. Iya Bang. Kita debat pun itu cuman di debat aja, tidak sampai kita bermusuhan, enggak lah. Kecuali ada penghujatan gitu ya. Kalau sebisa mungkin diskusi itu enggak ada penghujatan. Enggak, maaf. Tadi Bang Zuma, Iya. saya kurang setuju. Saya kurang setuju menurut pendapat Anda. Antara Matius, penulisan Alkitab, kalau Anda bukan orang Kristen, Iya Bang. jangan otak-atik Alkitab orang Kristen. Kenapa? Ada larangannya Bang? Ada larangan di Bible orang di luar Kristen tidak boleh baca Bible gitu? Oh, bukan larangan Bang. Gini Tapi? Bang, saya sekali lagi bukan untuk debat ya. Iya. Ini tukaran pikiran aja lah, obrolan santai ya. Iya. Silakan Bang Alex. Kenapa agak beda? Matius, kalau kitab kita yang kita pelajari itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama. Satu Apanya yang sama Bang? yang nulisnya satu orang. Kenapa berbeda? Satu orang yang menulis 4 kitab ini gitu. Iya. Oh. Saya baru dengar ini Bang. Satu orang itu.
Nah, saya baru dengar. Di Matius Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur ini lagi waktu dia malam terakhir mau disalibkan. Dia memang ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus memang ngomong, saya nggak akan minum anggur ini lagi. Tapi kenapa ya di dalam Yohanes 9 ayat 19. Yohanes 19 ayat 30 dia minum, ditulis di situ dia minum pokok anggur karena dia sudah kesakitan. Di puncaknya dia disalib. Dia makanya ada yang saya pahamin ini ya. Dia kenapa minum anggur karena anggur bisa meringankan rasa sakit. Makanya dia ada di situ titik dia itulah di titik kemanusiaannya. Yang kami percaya Yesus itu memang 100% manusia, dia juga 100% Allah bagi kita, bagi orang Kristen. Nah, kenapa di Matius dia itu masih belum meninggalkan kealahannya? Dia memang masih di dalam dunia. Dia saat terakhir. Makanya dia Yohanes inilah dia ketika dia meninggalkan kealahannya. Makanya di Matius juga dia saat dia mau mati dia katakan sebelum dia mati itu di atas salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa aslinya Elohim, Elohim sabatan. Dia itu merasa di manusianya, makanya kemanusiaannya dia minum anggur itu supaya dia mampu untuk menanggung rasa sakit. Kayak orang baru belajar ngomong. Tiga kali dia kasih minum anggur. Yang pertama dia nggak mau. Dua kali juga nggak mau. Tapi ketiga kali dia sudah merasa kesakitan, disitulah dia baru minum anggur. Iya, jadi yang mana yang benar? Yesus mengatakan, berarti dia bohong berarti Bang ya? Dia ingkari perkataannya. Dia mengatakan tidak lagi makan, minum anggur kecuali nanti di surga. Itulah bahwa dia masih membuktikan dia itu manusia. Di waktu di Matius itu dia Allah. Dia belum disalibkan. Di saat itu dia belum disalibkan. Makanya dia berfirman, dia memang tidak akan minum anggur lagi kecuali di surga. Ya berarti dia bohong. Tidak bohong. Buktinya belum ke surga dia sudah minum. Itulah tanda titiknya dia naik ke surga. Iya, berarti dia bohong kan? Itu menurut Anda ya terserah. Kan dia katakan bahwa dia tidak akan minum lagi kecuali nanti di surga. Tapi faktanya di bumi dia masih minum. Berarti dia bohong. Tidak bohong. Dia mengatakan aku tidak akan minum lagi anggur kecuali nanti di surga. Tapi belum sampai ke surga dia minum. Itu bohong berarti. Atau ini adalah dua oknum yang berbeda. Tidak yang ada. Yang di atas salib itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang gini aja Bang. Daripada kita ngomongin ini, ya, mending kita tidur. Nggak ada Bang. Gimana dong? Kalau Abang masih notot ke situ, ya terserah Abang. Ya, kalau kami megang apa yang kata firman Tuhan. Alkitab katakan itu yang kami pegang. Nah,
Makanya Al-Quran juga bilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak bisa, Mak. Saya tambah seneng, memang seneng. Ada orang bukan Nasrani mempelajari kitab, tapi jangan sembarang mempelajari tanpa ada yang ngarahin, yang tahu paham bener Alkitab. Siapa Kenapa itu kau Bang? ngomel? Kenapa kau Yang paham ngomel? yang paham betul Bible itu siapa? Tanya aja hamba, kalau di tempat kalian ustadz, kalau di Kau- kami pendeta. Pendeta ini apa yang menjadi mata pelajarannya yang kami tidak pelajari? Kami sebagai pendeta, kalau pendeta itu semuanya sudah dipelajari Apa saja? dari kitab Kejadian. Wahyu. Sampai itu, Wahyu. Lah, kami pelajari juga. Apa bedanya? Iya. Ada pemahaman-pemahaman yang lebih gini. Kalau memang abang mau lebih lagi, saya takut di sini menghujat agama antar. Ada undang-undangnya loh bang. Kalau masalah kayak gini bang. Gimana? Dia mau ke- Oke, lanjut. Jadi tidak ada Salam. larangan, tidak ada Silakan. larangan belajar Bible kan? Tidak ada. Dan tidak ada jaminan pendeta lebih hebat Bible daripada kami umat Islam. Kan gitu ya? Seperti seorang pemilik lahan yang diperkarakan, biasanya kuasa hukum itu yang bukan pemilik lahan lebih menguasai materi dari apa yang dikuasakan kepada dirinya. Oke, paham ya Pak ya? Jadi tidak ada jaminan pendeta lebih paham Bible daripada kami umat Islam. Siapa saja yang belajar bisa jadi itu yang lebih paham. Ya. Ya. Oke. Ya, maaf. Gitu aja. Sekarang gini bang. Ya gimana? Ya saya tanya dulu Bang, jangan dulu diam dulu. Kan Pak sudah paham Bible, ya saya tanya Bang Suma. Tadi katakan kan Isa tidak wafat. Ya. Saya mau buktikan Al-Quran ini. Al-Imran 55 dengan An-Nisa 157 158. 157 An-Nisa katakan dia naik ke surga, tapi Al-Imran 55 dikatakan Isa wafat situ. Sama itulah. Saya Al-Qurannya tanya. Jawab itu Bang Suma. Gimana itu? Al-Qurannya. Satu katakan Isa wafat, satu katakan dia hidup, terangkat. Jawab itu gimana? Ya. Ini yang saya pahami Bible tapi Anda malah larinya ke Al-Quran. Maksudnya gimana itu narasinya? Narasinya kan kalian kan Muslim. Iya, Mau terus? pahami Bible Al-Qurannya saja. Kan tadi katakan bahwa Al-Quran itu sempurna, tidak ada pertentangan. Iya, Tadi kan terus Bang? tentang Isa. Kata yang tentang Isa. Makanya jangan. Iya, Anda tadi mengatakan saya menguasai Bible, tapi larinya bertanya ke Al-Quran. Maksudnya gimana itu? Bang? Di mute Abang. itu dia. Ada yang mute langsung. Ada yang mute dari hostnya. Kokodo. Buka. Enggak ada mute, enggak ada. Buka itu, dia salah pencet. Pernyataannya tadi Bang Suma. Iya, Isa tidak mati. Isa tidak mati. Bagaimana Iya. dengan Al-Imran 55 dengan An-Nisa 157 158? Kan sudah bertentangan di situ. Ya, coba jawab dulu itu sebelum ke Alkitab. intinya apa itu Bang di situ Bang? Intinya kan Al-Imran menyatakan Isa wafat. Wafat. An-Nisa katakan An-Nisa 157 158 Isa tidak wafat, diangkat naik ke surga. Gimana itu? Ya, jawab dulu itu supaya masuk ke Bible, Alkitab. Oke, baik. Hanya jagonya Al-Quran ya. Jawab dulu itu. Iya. Jadi di dalam Al-Quran kita ambil aja di dalam surah Al-Maidah ayat 117. Dikatakan di situ falamma tawaffaitani
Oke. Dia mengatakan bahwasanya maka setelah engkau wafatkan aku, ya, kunta antar raqiba alaihi. Engkaulah yang menyaksikan dan mengawasi mereka setelah engkau mewafatkan aku, kan gitu ya. Jadi menurut saudara, Nabi Isa itu wafat, meninggal dunia. Tapi di dalam ayat An-Nisa dikatakan terangkat ke langit. Anda harus memahami bahwa kata tawaffaitani atau diwafatkan itu, tawaffaitani itu akar katanya adalah wafa wafi aufa, yang artinya memelihara atau memenuhi. Nah, memelihara di sini artinya dia direpres, disegarkan, dibugarkan. Seperti kita ketika kita bekerja satu hari, maka kita supaya segar itu tidur, ditidurkan. Makanya dikatakan diistirahatkan. Dengan cara apa? Ditidurkan. Coba Anda baca di dalam surah Al-An'am, kalau Anda suka belajar Quran, di situ diterangkan Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat di situ. Tapi diartikan tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum, sama. Wafat juga, tapi tidur. Bang, buka kamus bahasa Indonesia, wafat itu sama dengan tidur tidak? Buka kamus bahasa Indonesia, ini kan tafsirannya, Bang. Saudara, buka bahasa Indonesia Anda lah. lucu. Anda lucu kalau Maka wafat sama dengan tidur. Nah, inilah kalau orang manusia terjemahan Bible aja nggak ngerti sosok belajar Al-Quran. Habis itu terjemahan Al-Quran mau larinya ke kamus Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Jadi Al-Quran surah Al-An'am ayat 60 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah yang menidurkan. Oh, wafat itu tidur pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Wafat itu tidur, gak ada masalah. Makanya tadi saya katakan wafa wafi aufa, artinya memelihara. Jadi orang ketika tidur itu dipelihara, disegarkan kembali. Makanya kalau ada orang sakit, dia tidak bisa tidur, berarti susah sembuh itu. Betul? Benar kan? Susah sembuh. Kalau ada orang sakit susah tidur itu susah sembuh. Makanya dikasih obat tidur supaya dia tidur, supaya istirahat otaknya, istirahat tubuhnya, istirahat semuanya. Maka Nabi Isa dikatakan wafa wafi aufa, memelihara. Tuhan memelihara, kemudian beliau ditidurkan, diistirahatkan. Nanti pada akhir kehidupan bumi baru kemudian turun untuk yang kedua kalinya. Sederhana kok itu. Sayangnya Anda memahami Al-Quran pakai bahasa Indonesia, jadi ditertawakan sama anak TK. Oke, lanjut. Saya tadi. Iya, silakan. Siapa yang turunkan dia ya? Ngeyer nggak apa-apa. Ya. Exhale. Selamat malam. Exhale. Lek bami kota yang sumpah yang nginjo. Belum Ke pi. Alexa itu loh. Alexa kan belum kelar. Alexa belum kelar. Oh, apa Job sumpah yang? Kesaksian Bukan, semua bukan. bapak gereja yang mula-mula. Iya, tadi apa permasalahannya? Alexa silakan. Dia tidak mau dibalas Bible-nya bedeng. Kesaksian semua bapak-bapak gereja. Ngomong aku Alexa. Lancar-lancari cara bicaramu ya, capek ya menunggu. Oh iya, itu Silakan. yang lama tadi. Mic-nya lalot. Iya. Halo, ada suaranya? Enggak ada, Ada. Bang. Ya, intinya kembali lagi. Kembali lagi. Memang ada larangan orang Muslim belajar dengan belajar Alkitab, Bible. nggak ada. Bible itu nggak ada larangannya. Tapi Iya. sama juga gini, kami juga nggak ada larangannya untuk belajar Al-Quran. Iya, betul. Betul Belajar sekali. sama aku. Ya, tapi kalau Assalamualaikum. ketika
nggak ada yang ngajarin yang benar, akan terkacau. Dia Terkacau. karena orang banyak gitu nah. Ya abang, kalau abang memang mau betul-betul mau belajar Alkitab, ntar saya DM nomor saya, bisa Saya lah. mau belajar kepada siapa? Anda mau suruh saya belajar kepada siapa? Enggak, kita dua sharing pribadi. Saya takut di sini. Waduh, Ya, saya belajar sama Anda gitu maksudnya. bukan belajar dengan saya. Ntar saya akan membawa Anda ke guru saya yang Oh, lebih lebih memahami Alkitab. Saya masih belajar, Mas, Bang. Saya masih belajar. Jadi saya Kalau belum. guru Anda suruh ke sini gimana? Abang tinggal di mana? Enggak, suruh aja ke sini, Bang. Dia nggak main TikTok. TikTok soalnya. Oh, tidak main TikTok. Mungkin takut perpuluhan hilang. Bang, Kelereng. jangan kayak gitu, Bang. Indonesia, negara saya kan- Indonesia ada aturan, saya kan- ada hukum. Saya bisa saya kan nuntut mengatakan, Anda. Ya Saya bisa silakan. nuntut Anda. Silakan Anda tuntut. Saya juga bisa bela diri. Saya bukan boneka, saya bukan patung yang seenaknya Anda tuntut. Silakan. Bang, Tuntutlah, Ini- please. Turun mah deh. Tolong turun mah kau. Jangan, biarin dulu aja. Aduh, kenapa turun? Pusing. Bicaranya nggak jelas, mau lagi mentuntut-tuntut. Apa yang mau dituntut? Bang Yoma diminta untuk belajar ke gurunya. Kenapa gurunya nggak masuk sini aja ya? Naskah papirus. Excel. Kalau Excel. saya sih, di mana gurumu? Saya datangin deh, saya mau belajar gurumu. Kalau masih mendengarkan ya, lu DM saya, kasih nomor WA-mu, nah undang saya nanti saya ke gurumu belajar, nggak apa-apa deh. Saya samperin deh, gratis, nggak minta 200 juta kok. Gratis gue datang, belajar ya Pak Jawa ya. Iya. Ke gurunya dia. Nggak perlu ada pengamanan, pengacara, bodyguard segala, nggak perlu. Nggak perlu, orang kita mau datang damai kok, mau belajar. Masa mau datang belajar minta 200 juta, butuh perlindungan, penasihat hukum, harus dibayar, bodyguard pula lagi. Ih, Nggak, yang jadi masalah itu Bang Handi, kita nggak pernah undang mereka gitu loh. Kita nggak pernah mengundang mereka. Mereka sendiri yang merasa. Siapa kira-kira orang api yang undang dia? Nggak ada. Orang yang 4 ekor itu. Ada nggak? nah nggak ada. Nggak ada. Memang pantas dia diajak dialog debat. Enggak. Minta bodyguard segala lagi. Ini mau ngapain sih, kayak apa gitu loh? Kayak mau kiamat aja gitu ya. Enggak. Dikiranya mungkin Islam itu agama penjajah sampai Indonesia merdeka. Buktinya kamu bertetangga dengan Islam mana-mana aja kok. 200 juta men. Justru 200. kami yang takut sama kalian. Iya. Takut dikasih makan babi gitu ya. Bukan takut dimakan, Oh iya juga ya. pemakan segala. Oh iya juga ya. Hati-hati lo Bunda Rama, dimakan lo. Markus, Matius. Sama saya dulu kau hadapi oten-oten baru gurunda. Makanya Bunda Rama kalau ke pasar, Bunda Rama hati-hati kalau ke pasar ketemu mereka, nanti ditelan hidup-hidup lo. Kalau orang tadi tuh naik ngomong begitu kayak orang mabok, kita yang bingung. Exhale, selamat malam saudara, silakan ngomong. Aduh, bagaimana kalian mau menghadapi gurunda kalau begini? Cara ngomong aja benerin dulu. Oh, mau naik diskusi. Tuh ada tuh, gua naikin tuh. Coba. Jastang, selamat malam. Waduh, dapat merah. dia. Jastang, selamat malam Jastang. Kristen, Muslim, Muslim. oh, Assalamualaikum. Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini
salah pencet bang. Ini lagi nyimak tadi di bawah ini salah pencet. Oh. Yang penting nggak salah Makasih kamar ya. Bang, ya. Nah, enggak. Hati-hati lu salah kamar. Biarin aja bang, saya menyimak di bawah saja. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lucunya itu mereka ya, dia larang kita bahas-bahas Bible. Padahal komal-komalnya itu ya Allah, hadis-hadis palsu dia bawa. Ini tadi benar sama izin Salom Epata tadi udah naik ya? Belum ya? Kasih naik aja tadi, nggak tahu siapa yang kick itu. Kasih naik itu yang minta ini, yang diwafatkan, ditidurkan itu udah bantah kan. Udah dijelasin tadi sama. Tergantung Banyuma dinaikin lagi apa enggak tuh? Ya bisa aja Bang Andi nanti tanya kapan di ini. Ya. Ya silakan. Ya malam. Ya. Sudah buka Kamus Bahasa Indonesia Bang Suma. Wafat sama dengan tidur. Itu saja jelaskan dulu. Iya, wafat Ya, itu buka bahasa apa? Indonesianya. Berarti Bang Suma Wafat itu bahasa apa dulu? Kutanya dulu kau. Udahlah. Wafat itu bahasa apa? Enggak mau diskusi ya baru mau berantem dia. Oh. Kalau berantem tinggal di sliding. Semua. Waalaikumsalam. Udah saya sliding udah. Kebetulan dari tadi saya nyimak di sini. Mungkin teman-teman noten ini juga lucu juga sih sebenarnya. Saran aja Bang Zuma, kalau misalnya bahas ya semuanya itu tadi kita bagi timeline Bang Zuma. Jadi sewaktu Yesus belum diangkat sama setelah diangkat. Jadi mereka itu kebingungan di situnya Bang Zuma. Iya betul. Jadi setelah saya lihat mungkin beberapa dari mereka juga tidak terlalu membaca Biblenya, jadi tidak bisa membedakan timeline sebelum Yesus diangkat dan setelah Yesus diangkat. Jadi judul Bang Zuma tentang Oten menyembah Lucifer itu kan timelinenya kan setelah Yesus diangkat sebenarnya. Nah jadi di sini kan akhirnya teman-teman sebelah kan kalau saya lihatnya bingungnya kan di situ Bang Zuma sebenarnya. Iya. Jadi ya cuma saran aja. Jadi kita jelaskan timelinenya dulu karena mereka itu kebanyakan nggak pahamnya di situ. Jadi kayak Bang siapa tadi yang lumayan agak lama nyimaknya itu kan dia juga sebenarnya bingungnya di situ. Jadi membedakan Yesus yang Nabi Isa dan Yesus yang setelah Nabi Isa diangkat, kan mereka juga bingungnya di situ juga Bang Zuma. Oh iya. Nah, Betul. kalau saya lihat dari beberapa kali saya nyimak komalnya Bang Zuma dan teman-teman, jadi mereka itu sebenarnya kebingungannya karena dasarnya timeline pun itu mereka juga bingung. Jadi mereka cuma mengimani yang mereka percaya, terus akhirnya mereka juga tidak bisa membedakan antara yang Bang Zuma sampaikan itu Yesus yang Nabi Isa atau itu Yesus yang Lucifer. Sorry. Gitu Bang Zuma. Iya. Betul. Mungkin di situ aja saran dari saya. Yaudah, saya Muslim Bang Zuma. Iya, jadi makasih saya sarannya, juga dengarkan dari beberapa waktu ini kan ya alhamdulillah jadi memperkuat juga keimanan saya juga. Terima kasih teman-teman dari sahabat Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Ya mungkin nanti kedepannya ya aku pengen belajar terus lah. Ya semoga keimanan saya juga bertambah. Mohon doanya juga. Terima kasih Bang Zuma. Iya, makasih. Bang Andi, Bunda Rahma, terima kasih. Makasih. Saya diturunkan aja, terima kasih. Tak nyimak di bawah aja. Terima kasih. Iya, Bang.
Oke. Oke, saya buka lagi mudah-mudahan dia nyimak. Biar aku buka Mi kemarin tuh dan ditidurkan dulu. Atau sudah Mi? Apa itu ya? Itu yang ditidurkan, diwafatkan. Itu kan terjemahannya ditidurkan. Kita lihat ya terjemahannya ya. Kau itu yang bacot tadi tuh oten-oten kok tadi malam gak nyimak. Nih, ditidurkan nih. Nah, ada orangnya Ini kan ditidur. Masih ada di Ini bawah. ditidurkan nih. Dan dialah yang menidurkan nih. Ya, wa huwallazi yatawaffakum. Ditidurkan, menidurkan. Nah, kita lihat potongan-potongan ininya ya. Yatawaffakum, mewafatkan atau menidurkan. Udah jelaskan ini, tapi Oten ini kenapa kepala batu? Udah lihat ya Oten ini, mewafatkan atau menidurkan. Mati tuh maut. Oke. Kan Pak Nyuma sebenarnya udah menjelaskan, misalnya kalau wafat itu dia berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan Al-Quran, ya benar kata dia wafat yang meninggal. Tapi kalau terjemahan dari Al-Quran ada kata wafat, ya belum tentu seperti itu. Itu ya Pak Nyuma kira-kira penjelasannya ya. Iya, kalau kullu nafsin za'iqatul maut itu artinya bercerita tentang maut, kematian. Orang semua mengalami kematian. Tapi orang juga semua mengalami tidur. Tidur itu juga wafat. Makanya tadi di surah Al-An'am ayat 60 itu kan dijelaskan situ wafat itu. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dan Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Nah, bisa enggak tidur itu diidentikan dengan kematian? Bisa. Kenapa pada saat itu orang sudah lupa, tak ada ingatan lagi, nyenyak, tertidur. Gitu. Hilangkan ingatannya kan? Kemudian lanjutannya Deng. Kemudian terus. pada siang hari dia membangunkan kamu pada siang hari. Itu dikembalikan kemudian nafasnya. Jadi mereka ingin menyerang Islam menggunakan terjemahan itu menggelikan sebenarnya. Karena itulah yang dikatakan mereka berfisik orang dewasa tapi otak anak bayi. Gitu. Oke, lanjut. Kita sambal lagi, kita sambut lagi sambal dulu nih. Sambal pecel Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Burunda, Bunda, dan abang-abang yang di sini. Saya mau bertanya satu hal aja. Kira mau ngasih sambal. Saya pernah membaca itu dari perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di usia sampai 40 itu cara ceritanya berurutan, gitu kan? Dan di Nabi Isa ini dari umur 30 ada umur yang selama 13 tahun itu hilang, gitu. Apakah dari perjalanan Kanjeng Nabi maupun Nabi Isa bisa dijabarkan atau dijelaskan ke Oten-Oten perihal 13 tahun ini hilang gitu, Bunda? Sehingga apakah dari perjalanan yang hilang ini bisa menjawab apa yang diimani sama Oten-Oten itu? Itu aja. Maksudnya apa ya Bunda? Maksudnya gini Bunda, dari usia Kanjeng Nabi itu kan sampai usia 40 itu kan secara historinya itu kan berurutan ada gitu kan, jejaknya itu kan ada gitu. Dan di Nabi Isa atau dikatakan di Yesus itu di usia sampai 30 tahun itu kan ada Hilang riwayat 17 yang hilang. tahun kisahnya. Dia Betul, sekolah. betul. Dia, Iya. dia sekolah kan?
sekolah, bantu mamahnya cuci piring, bantu Yusuf tukang kayu kan, dia bantu kerjain kayu buat lemari. Namanya juga manusia Nah, itu kan, dia apakah berbakti. bisa dijelaskan ke mereka gitu Bunda, dari sehingga para oten itu bisa memahami kisahnya itu sampai selama 30, usia 30 itu 13 tahunnya hilang gitu loh. Pernah hilang 3 hari tapi kemudian ditemukan lagi kan. Udah mereka tahu itu sekolah, lagi bantu mamahnya cuci piring, bantu buat meja kursi, bapaknya tukang kayu. Itu udah mereka itu jawabannya. Nah, kenapa mereka masih kekeh dengan prinsipnya seperti itu Bunda ya? Namanya Karena otaknya mereka orang dangkal. kafir. Orang kafir. Lanjut. Jawabannya karena mereka kafir. Orang-orang Ya, kafir ya. itu kan yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hanya menipu diri mereka. Orang kafir itu menipu diri mereka tuh. Mereka sudah tahu, dari pura-pura nggak tahu. Itu Al-Quran katakan. Jadi mereka menipu diri mereka. Mereka membantu makhluk halus tersebut untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Siap. Karena saya mendengar dari cerita teman satu litik Iya, saya iya. Gurunda, itu Siap. dia awalnya Nasrani gitu. Sehingga waktu dia bertanya ke saya pun juga belum profesional untuk menjelaskan seperti itu kan. Sehingga dia tuh mendapat suatu cerita di YouTube, kisah perjalanan Nabi, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad ini dari usia 40 tahun itu kisahnya berurutan, ada gitu loh. Dan di Nabi Isa itu sampai usia 30 tahun, dia bilang 13 tahunnya ini kemana gitu. Jadi dia pertanyaannya di situ. Boleh kujawab sedikit Bun, sedikit izin Bun. Nah, Iya, siap. kenapa hilang kisahnya sekitar umur 14 tahun sampai 29, 30 tahun baru muncul tiba-tiba dibaptis? Iya, betul itu. Karena ada kisah-kisah kemungkinan dia pacaran. Kan dia normal disunat kan? Dia pacaran, kemudian dia menikah, berumah tangga, bahagia. Nah, kalau mereka ikutkan tulisan itu, ya lucu kan, Tuhannya berumah tangga, punya keluarga. Makanya dihilangkan tuh kisah perjalanan hidup Yesus tuh sekitar 17 tahun ya, kurang lebih tuh. Ya masa Tuhan pacaran, nggak lucu kan Bunda? Gitu kali kira-kira ya. Gurunda silakan Bang Zumi. Iya, gitu aja. Sudah bagus itu, udah lengkap. Kita nggak terlalu bernarasi ya, karena Ya, mereka nggak ada betul. di sini. Iya. Siap. Ya itu aja sehingga teman saya sudah mualaf Gurunda. Masya Dengan Allah. kejadian kisahnya umur itu, dia sudah memastikan bahwa acaranya yang dianut dia sekarang itu udah salah gitu. Sehingga dia Iya. mualaf baru 2 minggu. Baru 2 minggu mualaf dari sekarang. Iya betul. Masya Allah. Wah, Itu karena dari selamat datang saudara. usia kisah-kisah Nabi itu. Iya. Istiqomah ya, Ibu ya. Tetap teguh dalam Islam. Siap. Itu aja. Itu ya, Mudah-mudahan yang lain. Dengar ya Kristen ya, teman-teman Kristen. Nah, kalau Kristen yang mempergunakan akalnya sambil mendalami Bible, nah seperti Mbak ini udah cantik, pinter pula. Silakan lanjut, Bun, Mbak. Siap, itu aja dari saya, Gurunda dan bunda-bunda yang lain, senior-senior di API. Minta maaf jika saya salah dalam berucap kata. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bun, Mbak. Ya, oke, terima kasih, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pingin ngomong, silakan. Esau. Ini kan saudara Daud, saudara Daud, saudara Yakub.
Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Kalau kami Oh, memang Bapak mengetahui, ini ada sedikit yang kasar ya. Iya, silakan, silakan. Silakan. iya. Kalau kita melihat di suatu kitab yang memang diadvokatkan oleh pihak Kristenan, yaitu kitab Yakobus, di mana itu dinarasikan beberapa hal yang ada. Contoh perjalanan Isa dan Masih itu memang dari keluarganya juga silsilahnya jelas, di mana Amran dan Hana adalah Maria itu adalah ibu dan bapaknya Isa dan Masih. Literasi yang memang tervalidasi oleh Muslim. Maria ini adalah dia diam di Al-Quds untuk mensucikan diri. Jadi intinya perjalanan Isa dan Masih selama 13 tahun yang jelas cerita dari pihak Kristenan. Sebenarnya beliau itu adalah kalau kita tarik sebagai ini ada jadi semacam hadrasah ya, atau madrasah itu di Benhim Kadas. Nah, di sanalah beliau mempelajari khususnya Taurat, karena ada beberapa diksi yang memang dibenarkan sesuai dengan pemahaman rekan-rekan di Muslim juga, bahwa Isa dan Masih adalah seorang musadik, membenarkan apa yang benar dan mengkoreksi apa salah dalam literasi Taurat tersebut. Nah, intinya perjalanan ini tidak terhapus oleh sejarah. Kebenaran di sinilah memang menjadi suatu momok yang menakutkan bagi pihak Kristenan. Itu yang saya pahami selama 13 tahun beliau hilang dari ceritanya Bang Juma gitu. Masya Allah. Iya. Kalau abang ini kemudian percaya dengan 4 kitab kanonik. Kitab kanonik adalah kitab pewahyuan ya, yang berdasarkan Roh Kudus, dan itu tertolak bagi kaum Nasrani, Bang Zuma. Tidak ada satu literasi informasi yang jelas dari kitab kanonik ini. Berarti Nasrani yang sudah ya. Iya, maksud saya kaumnya Bang Esau ini juga pakai 4 kitab tersebut. Oh tidak, kami menolak hal itu karena kami cukup dengan Injil-Injil yang dipakai oleh murid-murid Yesus dan Masih, sebagai Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Thomas, Maryam dan yang lain-lainnya. Gitu Bang Iman. Oh iya. Oh berarti nggak kepake ya berarti ya. Ya tidaklah. Masya Allah. Mana ada suatu kitab suci yang berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus, atau suatu yang sifatnya tidak bisa terputuslah mata rantai riwayatnya dengan Isa dan Masih. Nah, bagaimana Jadi, pandangan abang ini? Pandangan abang terkait dengan kitab Wahyu yang mengatakan bintang timur terhadap Yesus. Itu Anda dalami juga? Baik. Itu adalah suatu narasi yang memang bagi saya tertolak juga Bang Yuma, karena tidak ada hal itu. Pemahaman saya, Isa dan Masih itu diselamatkan oleh Elohim begitu ada proses penyaliban. Jadi beliau tidak tertangkap sedikit pun. Jadi narasi setelah terangkatnya beliau oleh Elohim atau digantikan, itu dari pihak Nasrani sepakat semua rabi-rabi terdahulu menutup cerita itu dan berakhir dengan penulisan